Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Pertama-tama, marilah kita senantiasa membasahi bibir dan lisan kita dengan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tak pernah berhenti memberi nikmat walau kita dilaknat, yang telah memberikan kita rahmat walau bermaksiat, yang telah memberikan kita tempat walaupun kita berperilaku bejat, berkarat, senantiasa memberi hidayah dengan tepat, dan tak pernah salah alamat, terkhususnya berkumpulnya kita di tempat ini, berkumpulnya kita di ruangan ini, berkumpulnya kita di dunia ini dalam ruangan atau nuansa keadaan kondisi sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita sanjung tinggikan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling mulia dari segala ciptaan, buah hati Abdullah dan Aminah, lahirnya di kota Makkah Al-Mukarramah, tinggalnya di kota Madinah Al-Munawwarah, mengemban amanah dari Allah untuk disampaikan kepada hamba. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Salawat atasnya bil labzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati hadirin dan hadirat pendengar budiman, dan yang saya hormati kaum kerabat dimanapun berada, dan terkhusus bagi pendengar dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah tausiah terkhusus kepada pribadi dan umumnya kepada kita semua, sebagai judul konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Akhlak merupakan kerangka dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat ini mengisyaratkan bahwa kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok, yaitu penyempurnaan akhlak manusia yang mulia. Berbagai perilaku destruktif seperti alkoholisme, narkoba, seks bebas, aborsi, dan perilaku-perilaku yang merusak generasi umat sebagai penyakit sosial yang harus diperangi secara bersama-sama, sehingga kenyataan ini menjadikan banyak orang yang tidak lagi mempercayai kemampuan pemerintah untuk menurunkan angka kriminalitas. Menurut Al-Quran,
bukan hanya sekedar mengajarkan atau memberikan pengetahuan tentang baik dan buruk, melainkan membiasakan, mencontohkan, melatihkan, menanamkan, dan mendarah dagingkan sifat-sifat yang baik, dan menjauhi perbuatan yang buruk. Pendidikan karakter dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah transformasi nilai-nilai yang baik ke dalam diri seseorang. Proses pembentukan karakter menurut Al-Quran diantaranya adanya pengenalan, pemahaman, penerapan, pembiasaan, pembudayaan, internalisasi menjadi karakter. Melalui pendidikan karakter ini diharapkan dapat dilahirkan manusia yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan, disertai rasa penuh tanggung jawab, yaitu manusia-manusia yang merdeka, dinamis, restif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter bangsa yang Qur'ani dilahirkan dari pendidikan yang berkarakter Qur'ani, bukan dari selain itu. Tapi ironisnya di negeri kita ini masih lebih banyak menempa pendidikan di pendidikan umum dibandingkan dengan pendidikan agama, terkhusus pesantren. Padahal kita telah mengetahui bersama bahwa pendidikan karakter telah lama menjadi bagian inti dari sejarah pendidikan itu sendiri. Hadirin pendengar yang budiman, kalaulah kita lihat dari paradigma Islam, maka pendidikan karakter sebenarnya adalah bagian dari pendidikan akhlak. Karena bangsa yang mulia adalah bangsa yang mana masyarakatnya memiliki keseimbangan kehidupan antara rohani dan jasmani, dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Islam menawarkan solusi untuk keseimbangan kehidupan melalui sumber utama yang sempurna, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam telah membuktikan akan kecemerlangan Madinah Al-Munawwarah dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai parameter negara. Oleh sebab itu, pendidikan karakter mesti harus berlandas pada sumber tersebut, sehingga bermunculanlah manusia-manusia Qur'ani yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman tanpa menanggalkan identitas ketauhidannya. Hadirin pendengar yang budiman, pendidikan diambil dari kata didik yang dibubuhi dengan awalan P dan akhiran an, yang berarti memelihara dan melatih, memberi latihan, ajaran, tuntunan, atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sementara pikiran pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Oleh sebab itu, peran yang paling penting dan tidak boleh lepas adalah keluarga. Karena keluarga adalah mesin pertama dan utama dalam mendidik jiwa seorang anak manusia, atau faktor utama dalam pembentukan menuju karakter Qur'ani. Sebagaimana dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Hadirin pendengar budiman yang Allah rahmati, untuk menjadikan anak-anak yang berkarakter Qur'ani, mau tidak mau orang tua harus mengarahkan anak-anaknya sejak dini untuk memahami Al-Quran dengan mentadabburinya, membaca, mengkaji,
mengamalkan dan mengajarkannya, sehingga terbentuklah anak yang berkepribadian sebagaimana pribadi Rasulullah, yaitu pribadi Qur'ani, pribadi santun yang terus beruntun sampai turun-temurun. Tidak sulit dituntun karena semua sudah tersusun, ditambah lagi dirinya akan membawa kedamaian bukan perselisihan, membawakan tentraman bukan permasalahan di dalam setiap perjalanan zaman. Firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, pendengar budiman yang dirahmati oleh Allah. Sebagai inti dari tausiah pada hari ini, pendidikan karakter terhadap generasi anak didik berbasis Qur'ani saat ini adalah berusaha untuk menjadikan anak didik sebagai manusia yang berkarakter Qur'ani, yang sesuai tuntunan yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Inilah landasan pokok dasar dalam pembentukan karakter generasi itu. Semua akan tercapai dengan hasil anak didik yang beradab, yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan berdialog dengan zaman tanpa melepaskan identitas ketauhidannya. Saya Al-Fakir izin undur diri. Atlu minkum al-afwah al-khatawat wal gulatat. Mohon maaf dari segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.